别什么？你爹丢了族长之位。三世同修。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tonghua baru yang memiliki segudang judul ya. Semua itu tergantung kepada kalian, tetapi tetap satu tonghua. Ada yang mengatakan tonghua Trascending Alchemy God, ada yang menamakan sebagai World Devouring and God, dan ada juga yang menamakan tonghua ini sebagai The Legend of Danseng. Tapi pada intinya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, memiliki judul sebagai alkemis tak tertandingi. Tetapi ya, populernya, tonghua ini memiliki judul sebagai Trascending Alchemy God, guys. Sebab sesuai dengan sinopsisnya, adanya seorang pria sebagai MC utama kita yang bernama Shen Xiang. Dia terlahir dengan disabilitas, tetapi dia mengambil resiko yang begitu nekat dan menjelajah ke wilayah yang begitu berbahaya untuklah menemukan obat-obatan yang dapat membuka meridian spiritualnya. Tetapi ya, secara tidak terduga, dia malah menyelamatkan dua dewi yang terluka, satu dewi dewa dan satu dewi iblis. Berkat itu, dia dapatlah membangkitkan meridian ilahinya sendiri dan melindungi ayah serta keluarganya, dan dia bercita-cita menjadi seorang alkemis legendaris. Makalah disebut sebagai Trascending Alchemy God, atau diartikan perubahan menjadi alkemis yang tak tertandingi. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan pertarungan di alam langit, dua dewi yang sedanglah dikepung. Bahkan diberikan sebuah peringatan, jika alam atas mengalami kehancuran, maka mereka tidak bisa dimaafkan. Namun apa daya, mereka berdua mendapati serangan yang begitu telak, sampai-sampai mereka terjatuh ke dunia fana. Alasan mereka dikepung masihlah belum diketahui, tetapi dalam pembicaraannya, kalau ketiga alam sangatlah menginginkan nadi yin dan yang dari mereka berdua. Sebab untuk kedua wanita ini sebagai dewi alam atas dan satunya lagi sebagai dewi iblis. Meski mereka telah terjatuh ke dunia fana, tetap saja seluruh dewa yang berada di atas menginginkan nadinya. Jadi ya, sebelum mendapatkan nadi dewa, maka mereka tidak akanlah berhenti, guys. Sementara itu, MC utama kita yang bernama Shen Xiang, dia sedanglah berada di tebing Xianmao. Kedatangan dia ke tebing ini untuklah mendapati kesempatan membangkitkan nadi roh, serta mencari beberapa bahan obat. Dalam kondisi dia yang tidak memiliki kekuatan spiritual, bisa dikatakan sangatlah begitu nekat. Sebab ya, tempat yang dia pijak ini adalah tanah terlarang. Dan ketika dirinya hampir saja mendapatkan apa yang diinginkan, tiba-tiba tepat di belakang ada sosok monster yang begitu besar yang sudahlah siap memangsanya. Merasa dirinya dalam bahaya besar, Shen Xiang mencoba untuklah bertarung. Tetapi ya, untuk kondisi dia seperti ini, sama sekali bukanlah tandingannya. Sekali kena tamparan ekornya, dia pun langsunglah terpental, sembari mengingat semua perkataan dari seniornya. Kalau dia ini adalah orang yang tidak berguna. Gara-gara dia, ayahnya telah kehilangan status sebagai kepala suku. Meski masa lalunya yang begitu kelam, Shen Xiang kembali bangkit. Dia tidak inginlah membebankan semua ini kepada ayahnya. Maka ya, dia haruslah mendapatkan Ganoderma neraka. Alhasil, dia meraih batu yang berada di atas dinding
dan memancing monster tersebut untuklah memangsanya. Setelah mendapati kesempatan tersebut batu tersebut langsunglah dihancurkan yang membuat monster tersebut terhantam batu besar. Berkat itu Shen Xiang akhirnya mendapatkan tanaman obat spiritual yang diinginkan. Namun siapa sangka monster tersebut masihlah hidup, membuat Shen Xiang langsunglah mengambilnya dan melarikan diri melewati celah kecil. Sayangnya celah tersebut terlalu kecil, sampailah dia terjatuh di tubuhnya Bai Youyou. Sontak Shen Xiang terkejut kalau ini kan adalah tempat terlarang. Bisa-bisanya ada seorang wanita yang berbaring di tempat seperti ini. Dan ketika dia periksa, Bai Youyou masihlah hidup. Bahkan sempat mengeluarkan kekuatan spiritualnya sampai-sampai Shen Xiang batuk berdarah. Tetapi kondisi dari Bai Youyou juga terluka parah. Untuk berdiri saja tampaknya sangatlah kesulitan. Dan untuk Su Meiyao meminta penjelasan kepada Shen Xiang, dia yakin kalau dirinya bukanlah orang jahat. Dan Shen Xiang menjelaskan kalau dia memang tidaklah sengaja. Dia datang ke sini untuklah mencari obat-obatan. Mendengar itu, mereka tidaklah sempat percaya. Namun, ketika Shen Xiang berbalik badan, mereka berdua sekilas melihat kantung penyimpanannya ini telah menyimpan obat Ganoderma neraka yang bisa untuklah menyembuhkan nadi roh mereka. Lantas Bai Youyou memiliki niat untuk menghabisi nyawanya guys. Tetapi Su Meiyao meminta kepada kakaknya untuklah jangan terburu-buru. Takutnya pria ini sedanglah menyembunyikan kekuatannya. Jika melakukan pertarungan, mereka berdua tidak akanlah sanggup. Sedangkan untuk Shen Xiang mempertanyakan lagi, apa alasan mereka berdua bisa berada di sini? Lantas Su Meiyao langsunglah menceritakan apa yang terjadi sembari untuklah menggodanya guys. Kalau untuk saat ini mereka sedang terluka parah. Jangankan meninggalkan jurang yang dikuasai hewan buas, untuk berdiri saja mereka membutuhkan tenaga yang banyak. Jadi untuk saat ini mereka berdua membutuhkan obat-obatan. Dan Shen Xiang mengeluarkan pil untuklah pemulihan mereka. Tetapi Su Meiyao menjawab, pil biasa tidak akanlah berhasil. Terkecuali jika dia memiliki obat ajaib, mungkin bisa untuklah menyembuhkan mereka berdua. Mendengar itu, Shen Xiang mengerti apa yang mereka mau. Tetapi untuk obat ajaib ini adalah satu-satunya kesempatan dia untuklah mendapatkan nadi roh. Selagi Shen Xiang mempertimbangkan ini semua, Bai Youyou juga disuruh oleh Meiyao untuklah bersandiwara kalau dia sudahlah sekarat guys. Melihat dua wanita yang sekarat, membuat Shen Xiang sungguhlah tidak tega. Sehingga dia merelakan obat ajaib yang baru saja dia dapatkan guys. Setelah memberikannya, Shen Xiang hanya bisa menyaksikan obat ajaib yang didamba-dambakan selama ini malah digunakan oleh orang lain. Tetapi Shen Xiang begitu kagum kepada mereka berdua sebab memiliki aura spiritual yang begitu sangatlah kuat. Dia jadi penasaran dari mana asal kedua orang ini. Tetapi di pertengahan, Meiyao malah batuk berdarah guys. Dan Bai Youyou menganggap kalau obat tersebut telah diracuni. Sehingga Shen Xiang langsung dijantur. Beruntungnya, Meiyao meluruskan kalau obat Lingzi neraka ini terlalu kuat. Jadi tubuh mereka saat ini tidak mungkin bisa untuklah menahannya. Jadi percuma saja mereka menggunakan obat satu ini Dan pada akhirnya, mereka yang tidak bisa menahan kekuatan obat ajaib ini haruslah jatuh pingsan. Shen Xiang sungguh kebingungan apa yang harus dia lakukan setelah ini. Tetapi secara tiba-tiba, monster yang sebelumnya mengejar dia akhirnya mengetahui keberadaannya, membuat Shen Xiang semakinlah pusing. Karena bukan hanya dia sajalah yang akan diincar, tetapi kedua ciwi ini yang tidaklah berdaya juga akan menjadi target selanjutnya. Sehingga Shen Xiang berusaha untuklah menempatkan mereka berdua di tempat yang aman. Sedangkan untuk dia mencoba untuk menghadapi monster tersebut.
Meskipun ya kondisi dia ini hanyalah manusia biasa guys. Dan sesuai dugaan, tidak ada satu tinju dari Shen Xiang yang menyentuh tubuh dari monster tersebut. Justru ya, dia yang terus-terusan mendapati pukulan bertubi-tubi sampai-sampai dirinya terluka parah. Meski begitu ya, Shen Xiang terus bangkit dan bangkit untuklah melindungi kedua dewi ini guys. Sedangkan ya, untuk mereka berdua yang telah tersadarkan, langsunglah berniat untuk mengeluarkan obat dari tubuhnya. Jika tidak ya, mereka akanlah mati. Dan secara tiba-tiba, tubuh dari Shen Xiang langsunglah melayang. Ternyata ya, untuk kedua dewi ini akhirnya melepaskan segala yang mereka miliki. Mereka langsunglah membuat kontak darah untuklah Shen Xiang. Lebih tepatnya ya, kalau mereka berdua memberikan segalanya kepada Shen Xiang. Bahkan ya, nadi roh yang dan ilmu Dewa Yin yang selama ini didamba-dambakan oleh alam atas dan alam bawah, ternyata ya direlakan kepada tubuhnya Shen Xiang. Sehingga jiwa kedua dewi ini memasuki tubuh dari Shen Xiang. Dan sekarang di tubuhnya Shen Xiang terdapat dua kesadaran. Satu nadi roh yang seperti surga. Dan satunya lagi ilmu Dewa Yin tampak seperti alam bawah alias neraka. Sebenarnya ini mengambil konsep dari kekuatan Yin dan Yang. Setelah menjadi pewaris, Shen Xiang sungguh begitu kuat daripada sebelumnya, bahkan ya beratus-ratus kali lipat. Hanya dengan sekali tinju dan ditendang, monster tersebut terpental beratus-ratus meter. Dan serangan terakhirnya berhasil untuklah memusnahkan monster tersebut. Terlihat dampak dari serangannya menghancurkan sebuah gunung. Waduh. Dan kita bersambung untuklah episode 1. Sedikit penjelasan ya untuk Su Meiyou dan Bai Youyou. Alasan mereka diincar oleh alam atas dan alam bawah karena sebetulnya ya untuk Bai Youyou adalah dewi iblis dan Su Meiyou adalah dewi dari alam dewa. Dan mereka berdua ini ya memiliki kekuatan Yin dan Yang sebagai kekuatan penyeimbang. Ya kalian tahu lah ya konsep dari Yin dan Yang. Namun ya untuk kedua alam ini sangatlah menginginkan kekuatan tersebut untuk dijadikan satu. Tetapi ya mereka tidak mungkin untuklah membiarkan semua itu terjadi. Karena mereka berdua tahu apa maksud dari alam atas dan alam bawah guys. Ya sudah pasti mereka sangatlah menginginkan kekuatan Yin dan Yang hanya untuk dijadikan sebagai alat peperangan guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan-pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你爹丢了族长之位。三世同修。